pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Hari ini Ibu akan menjelaskan. Masih ingatkah kalian tentang biologi? Apa itu biologi? Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bio yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, biologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup. Seperti ilmu pengetahuan lainnya, biologi juga memiliki ciri khas. Ciri khas ini membedakan biologi dengan ilmu pengetahuan lainnya. Apa saja ciri khasnya? 1. Objek kajian yang konkret dan dapat ditangkap oleh indera. 2. Dikembangkan berdasarkan pengalaman nyata. 3. Memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku. 4. Menggunakan cara berpikir logis. 5. Hasil bersifat objektif atau apa adanya. Berdasarkan struktur keilmuan menurut Biological Science Curriculum Study oleh Meyer tahun 1980, ruang lingkup biologi meliputi objek biologi, tingkat organisasi kehidupan, dan ragam persoalan biologi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 jenis objek biologi, yaitu 1. Dunia hewan, 2. Dunia tumbuhan, 3. Dunia fungi atau jamur, 4. Dunia protista, 5. Dunia monera, di dalamnya terdiri dari Archaebacteria dan Eubacteria. Selain berdasarkan pada jenis objek biologi, ruang lingkup biologi juga bisa ditinjau berdasarkan tingkatan organisasi kehidupan. Ada 11 tingkatan organisasi kehidupan, diantaranya 1. Molekul. Molekul adalah kumpulan dari 2 atau lebih unsur atom. 2. Sel. Sel adalah unit terkecil struktural dan fungsional dari makhluk hidup. 3. Jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang bekerja sama dan melakukan fungsi tertentu bagi tubuh makhluk hidup. 4. Organ. Organ adalah sekumpulan jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi tertentu yang lebih besar. 5. Sistem organ. Sistem organ adalah sekumpulan organ yang berbeda yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh tertentu. 6. Organisme. Organisme adalah individu atau spesies yang dapat diidentifikasi. 7. Populasi. Populasi adalah sekumpulan organisme sejenis yang hidup di suatu daerah tertentu. 8. Komunitas. Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi yang hidup saling bergantung dalam wilayah tertentu. 9. Ekosistem. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 10. Bioma. Bioma adalah kumpulan dari berbagai ekosistem yang membentuk satu kesatuan ekosistem dunia. 11. Biosfer. Biosfer adalah seluruh kehidupan bumi. Ilmu biologi yang mengkhususkan kajian-kajian tertentu menjadi penyebab munculnya cabang ilmu biologi. Ahli biologi belajar mengenai struktur, pertumbuhan, fungsi, distribusi hingga evolusi dari makhluk hidup yang ada di bumi. Karena di dunia ini ada jutaan makhluk hidup, maka ilmu biologi pun juga dibagi ke dalam beberapa cabang ilmu biologi. Contoh cabang ilmu biologi pada gambar di samping adalah anatomi. Anatomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur bagian dalam tubuh makhluk hidup. Objek yang dikaji yaitu tumbuhan,
tingkat organisasi kehidupan yaitu jaringan, organ dan sistem organ, ragam persoalan yaitu struktur dan fungsi dari sel tumbuhan. Contoh cabang ilmu biologi selanjutnya pada gambar di samping adalah mikologi. Ada banyak ragam persoalan yang dikaji dalam ilmu biologi dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa cabang ilmu biologi. Contoh permasalahan biologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Tingkat molekul, misalnya virus. Meskipun virus hanya tersusun dari protein dan molekul asam nukleat, virus dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit. 2. Tingkat sel, seperti terjadinya lisis sel darah merah saat terinfeksi bakteri atau virus. 3. Tingkat jaringan, seperti osteoporosis yang menyebabkan hilangnya massa tulang keras sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. 4. Tingkat organ seperti kelainan mata hemorrogi atau rabun senja. 5. Tingkat sistem organ seperti gangguan bernafas akibat adanya penyempitan saluran nafas bagi penderita asfiksia. 6. Tingkat individu seperti tubuh menjadi lemah karena terinfeksi virus COVID-19. 7. Tingkat populasi seperti penyebaran COVID-19 dari satu orang ke orang yang lainnya. 8. Tingkat komunitas seperti dampak penangkapan burung secara liar terhadap kelestarian hidup lainnya dalam rantai makanan. 9. Tingkat ekosistem seperti penggundulan hutan untuk perkebunan kelapa sawit